Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina yaumal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Pertama, kita bersyukur atas limpahan rahmat Allah sehingga kita masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya sehat, bagaimana nikmatnya kesempatan, bagaimana nikmatnya umur, bagaimana nikmatnya dekat kepada Allah. Ini semua nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri, dan ungkapan rasa syukur kita tidak bosan-bosannya kita mengucapkan qaul alhamdulillah. Kemudian kita ungkap juga rasa syukur kita dengan beribadah kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa huwa syukrun, itu bagian daripada rasa syukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah kita mengikuti daripada ajaran mulianya, di antaranya duduknya kita dalam majlis-majlis ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Ada satu kisah yang mana kisah ini datang dari seorang sahabat, amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surganya Allah. Kita sekarang ini kan sholat, baca Quran, duduk dalam majelis ilmu, semua itu pada dasarnya ingin mendapatkan ridha Allah, ujung-ujungnya masuk surga. Ada satu kisah seseorang lelaki, ja'a rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasul. Ya Rasul, 'allimni 'amalan yudkhiluni al-jannah wa yub'idu minan nar. Ya Rasul, kata orang ini adalah Arab Badui, Arab pedalaman, murni imannya, enggak ada neko-neko. Dia murni, jujur bertanya, pengen dapat amalan-amalan yang bisa masukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Mestinya itu yang kita tanyakan kalau kita sowan ke kiai-kiai. Bukan Pak Kiai, apa amalannya biar dagangannya laris? Pak Kiai, apa amalannya biar saya dapat istri lagi? Iya. Pak Kiai, apa amalannya? Ya. Biar saya ini tambah ganteng. Biar kalau dilihat orang jadi orang itu terpesona. Nanya itu Pak Kiai, apa amalan biar saya ini jadi orang yang taat? Biar saya itu masuk surga ini gimana caranya? Kalau masih demen melakukan dosa, gimana caranya amalan yang bisa ninggalin daripada perbuatan dosa? Itu yang ditanya. Ya, kita sibuk tanya urusan-urusan dunia, datang ke kiai. Ya. Kalau tanya urusan dunia, ya datang ke ahli dunia, bukan ke ahli akhirat. Jadi datang orang ini kepada Rasul, tanyakan amalan yang bisa memasukkan ke surganya Allah. Dan Rasul ketika itu senyum dan berkata, laqad waffaqa. Dalam riwayat lain, laqad hudiya bima qulta. Pertanyaan kamu ini taufik dari Allah. Pertanyaan kamu ini hidayah. Nanyanya aja udah dapat taufik. Apalagi kalau dijawab sama Rasul, lebih lagi dapat taufik dari Allah. Nanya perkara tentang ini apa akhirat aja itu udah bagian daripada hidayahnya Allah. Fa'ada rajul,
Maka laki-laki ini mengulang lagi pertanyaannya, ya Rasul, 'allimni 'amalan yudkhiluni jannah wa yub'idu minan nar. Ajarkan kepadaku amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga Allah, jauh daripada neraka Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah yang ibadahmu semata-mata karena Allah. Ibadah. Dan semua apa yang kita lakukan yang bentuknya kebaikan itu sebetulnya ibadah. Suami kasih nafkah atau kasih uang jajan istri itu ibadah. Menyekolahkan anak itu ibadah. Tapi kalau memang benar niatnya karena Allah. Tapi kalau takut karena nanti dimarah sama bini, ya bukan ibadah itu. Niatkan ngasih uang itu memang kewajiban kita sebagai suami, nafkah, memberikan nafkah, dan itu terhitung ibadah. Kaum istri juga seperti itu. Masakan suami, cuci baju, ini suami, itu kalau niatnya taat kepada suami karena ibadah, maka terhitung ibadah. Tidaklah seorang suami yang keluar dari rumahnya untuk menjemput rezeki demi menafkahi anak dan istri, setiap langkahnya seperti orang sedang berjihad di jalan Allah. Begitu juga dengan suami. Tidaklah seorang istri, tidaklah seorang istri yang mengurus anak, anaknya kemudian taat kepada suaminya, dia akan mendapatkan kedudukan, mana kedudukan itu kedudukan mulia. Siapa itu? Kedudukan daripada Siti Masitoh, kedudukan daripada perempuan-perempuan yang sudah dijamin masuk surga Allah. Jadi semua urusan-urusan dunia, kalau kita nggak salah niatnya, semuanya ibadah. Jadi kita melakukan segala sesuatunya itu jangan niatkan lain-lain. Kita sholat niat karena Allah semata-mata, bukan karena takut diledekin sama teman. Kita duduk dalam majelis ilmu bukan karena nggak enak sama ustaznya. Kita kerja bukan karena takut sama atasan, bukan, semata-mata karena kewajiban saya. Saya bekerja karena saya punya kewajiban untuk bekerja. Karena di akhir bulan kan saya dapat gaji. Nah, imbalnya apa? Saya bekerja. Kalau saya nggak bekerja berarti nggak pantas saya untuk mendapat gaji. Nah, kalau seperti itu niatnya, maka kerja kita terhitung ibadah. Jadi, anta budallah wa la tusyrik bihi syai'an. Jadi lakukanlah ibadah, yang ibadah itu nggak ada kesyirikan, nggak ada maksud yang lain kecuali semata-mata karena Allah. Jadi urusan ibadah itu bukan cuma sholat saja. Bukan cuma sholat, puasa, zakat, semua yang bentuknya kebaikan itu ibadah. Senyum itu ibadah, tapi kalau senyum ada maksud, ya bukan ibadah. Nyenyumin perempuan maksudnya biar dia naksir, ya bukan ibadah. Tapi kalau senyum murni senyum, biar dia senang, biar dia terhibur, ya ibadah. Jadi gitu ya. Jadi gitu. Yang pertama, amalan yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah, yaitu melakukan kebaikan, yang kebaikan itu semata-mata karena Allah. Yang kedua, tuqimus shalah, mendirikan salat. Tentu kalimat tuqimus shalah ini yaitu orang yang menyempurnakan salatnya, memperhatikan rukun salatnya, sunnah salatnya, adab salatnya, kemudian ketepatan waktu salatnya. Dan terutama untuk kaum laki-laki, sholatnya di masjid. Ini disebut dengan orang yang mendirikan sholat. Tu'ti zakat. Kemudian yang berikutnya, engkau berikan zakat daripada hartamu. Ini tentu kepada orang-orang yang memiliki kelebihan dari dalam harta, dalam segi harta, atau diunggulkan dalam segi harta oleh Allah. Kalau memang sudah sampai nisabnya, ukurannya, kalau dia punya tabungan emas, emasnya sudah sampai 83 gram, sudah sampai 1 tahun, wajib dia keluarkan zakat. Itu amalan yang bisa memasukkan kita kepada surga Allah. Dan yang terakhir kata Rasul, tasil rahimaka tadkhulul jannah. Dan terakhir, engkau sambung silaturahimmu, dan semua amalan tadi bisa memasukkan engkau ke surga Allah. Bagaimana Nabi
Laisal wasil, bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang kenalan, bukan. Ya. Itu ta'aruf namanya, berkenalan. Yang dimaksud dengan menyambung silaturahim ini adalah manil ladzi qata'aka. Siapa saja yang sudah putus hubungan denganmu, kemudian engkau perbaiki lagi. Itu yang disebut dengan menyambung. Kita berantem nih, gara-gara kita injek kaki dia, dia marah sama kita. Kita sambung, kita bawain hadiah demi semata-mata biar baikan lagi. Itu yang disebut dengan menyambung silaturahim. Nah terus bagaimana kalau nggak ada masalah? Kita udah sama-sama kenal. Nah bagaimana cara menyambung silaturahim? Jangan pernah sakiti dia dengan kata-kata kita dan kelakuan kita. Itu yang disebut dengan orang yang menyambung silaturahim. Ini kita udah kenal nih, satu kantor. Gimana caranya teman satu kantor sama kita ini enggak tersakiti hatinya dengan kata-kata kita dan perilaku kita. Dan kalau kita melakukan amalan itu berarti kita sedang menyambung silaturahim. Faqala Nabi, laqad madha, ketika orang ini pergi berlalu, maka Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat yang lainnya, lau amila ma amartu bihi dakhala jannah. Sungguh kata Rasul, kalau dia melakukan apa yang telah aku perintahkan tadi, maka aku bersaksi dia bakal masuk surga. Jadi mudah amalan masuk surga itu. Ikutin aja perintah Rasul. Pertama apa? Berbuat baik semata-mata karena Allah. Apa aja kebaikan itu, nggak mesti sholat. Karena kalau mengharapkan sholat kita ini kayaknya jauh dari diterima sholatnya. Karena seumur-umur hidup kita belum pernah merasakan sholat yang khusyuk. Ada amalan yang lain apa aja? Entah baca Quran, entah duduk dalam majelis ilmu, entah menjemput rezeki, entah berbuat baik kepada orang dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, dirikan sholat, ya. Sempurnakan sholat kita. Ya. Kemudian yang ketiga, berikan zakat dari harta kita. Dan yang terakhir, sambung silaturahim. 4 amalan ini kata Rasul, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Rasul bersaksi kalau bakal masuk surga. Jadi orang yang melakukan 4 amalan ini benar-benar sungguh-sungguh, maka Rasulullah SAW bersaksi, dakhala jannah, sungguh dia akan masuk surganya Allah. Nah, itu amalan dari Rasulullah SAW yang diajarkan kepada orang Badui, begitu juga diajarkan kepada kita yang merindukan surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar, kemudian kita juga niat menyampaikannya kepada saudara-saudara kita, dan terutama mudah-mudahan duduknya kita dalam majelis ilmu ini Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita, Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasihnya Allah di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf, Allah mengampun. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.